Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan 10 berita menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Terkait dengan perkembangan kasus Omikron di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengumumkan ada satu kasus transmisi lokal. Kasus ini ditemukan pada pasien pria berusia 37 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi, pasien tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya mengatakan bahwa pasien tersebut tiba di Jakarta bersama sang istri pada 6 Desember lalu. Kemudian pada 17 Desember, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD. Saat hendak kembali ke Medan dan melakukan tes antigen, pasien dinyatakan positif. Lalu pasien menjalani tes PCR yang kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dikonfirmasi Omikron. Saat ini pasien menjalani isolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Parekraf, kemudian melakukan tracing di tempat yang dikunjungi pasien tersebut selama di Jakarta, termasuk restoran di area SCBD. Hingga Selasa 28 Desember, pemerintah menyatakan sudah ada 47 kasus Omikron yang terkonfirmasi. Terdapat 47 kasus konfirmasi positif Omikron di Indonesia, di mana 46 kasus adalah kasus import dan 1 kasus transmisi lokal. Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien dan istri ini tinggal di Medan dan ke Jakarta 1 bulan sekali. Dan dari data yang ada, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu. Kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD. Dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium DSI pada tanggal 26 Desember. Sebagai tindak lanjut, tentunya yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Kesorotan lainnya Tribuners, 3 oknum anggota TNI yang membuang sejoli korban kecelakaan di Nagreg, Jawa Barat kini telah ditahan di tahanan militer yang berbeda. Bahkan seorang tersangka yakni Kolonel P ditahan di tahanan militer tercanggih yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu. Sementara itu Kopral DA ditahan di Cijantung, sedangkan Koptu AS ditahan di penjara militer Bogor. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan pihak TNI tak akan menutup-nutupi peradilan terhadap ketiganya. Saat ini penyidikan terhadap ketiga tersangka diambil alih oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat. Ketiganya dijerat dengan pasal 340 KUHP dan dapat terancam hukuman mati. Meski begitu, menurut Jenderal Andika, pihak TNI menginginkan ketiganya menjalani penahanan seumur hidup. Jenderal Andika mengatakan Kolonel P sempat berupaya memberikan keterangan bohong saat diperiksa. Keterangan ini akhirnya bisa dibantah setelah penyidik mengonfirmasi pada saksi di lapangan serta 2 tersangka lainnya. Seperti diketahui, Kolonel P, Kopda DA, dan Koptu AS terlibat dalam tabrak lari yang terjadi di Nagreg, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember. Bukannya membawa korban ke rumah sakit, ketiganya malah membuang korban Handi Saputra dan Salsabila ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Saat dibuang, satu korban yakni Handi masih dalam keadaan hidup. Jasad keduanya kemudian ditemukan warga di lokasi yang berbeda pada Sabtu 11 Desember. Oh ya, jadi per hari ini penyidik baik dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan karena ada usaha-usaha untuk berbohong, oleh karena itu dari 3 ini ya, ini kan kita periksa sejak awal. Kalau Kolonel P ini kan awal kita periksa setelah kita dapat info dari
Polresta Bandung, kita lakukan pemeriksaan memang di satuannya, di Gorontalo. Nah itu sudah mulai ada usaha-usaha untuk berbohong. Tapi setelah mulai kita konfirmasi dari 2 saksi lainnya, nah ternyata mulai perlahan-lahan. Oleh karena itu untuk memudahkan, akan ditarik ke, bukan saja ke lokusnya sebetulnya kan ada di Jawa Barat, tetapi ditarik ke Jakarta sehingga dilakukan secara terpusat. Saat ini Kolonel P ada di tahanan militer yang tercanggih, yang kita sebut SMART ya, SMART tahanan militer yang tahun lalu itu kita resmikan. Nah kemudian 1 anggota Sersan 1 SA itu ya AS itu ada di Bogor, dan 1 lagi ADA itu ada di Cijantung. Jadi kita pusatkan tetapi tidak kita satukan sehingga bisa kita konfirmasi. Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor, kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebetulnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Peradilannya bakal dibuka untuk umum nggak? Oh, kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Ya. Kita pasti buka, nggak ada yang kami tutup. Seperti itu. Dokter kecantikan sekaligus YouTuber, Dr. Richard Lee kembali ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Hal ini disebabkan karena Richard Lee tersandung dugaan kasus pencurian data atau akses ilegal. Sedangkan Richard Lee pun dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa penangkapan terhadap dokter tersebut dilakukan pada Senin 27 Desember malam. Saat ini berkas penyidikan terhadap Richard Lee sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, Richard Lee dalam keterangan persnya mengatakan kasus ini bermula ketika dirinya mengunggah konten di Facebook yang ternyata terhubung dengan Instagram yang disita polisi. Richard mengaku tak tahu bahwa akun Facebooknya terhubung dengan Instagram. Untuk itu, ia optimis dapat menang di pengadilan atas kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Richard Lee, Rasman Arif menyatakan bahwa kliennya tidak ditangkap. Mulanya Richard Lee memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, namun yang terjadi, kemudian ia langsung ditahan. Rasman kemudian berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Richard Lee kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Terkait penahanan Richard ini juga sempat membuat sang istri, Reni Effendi, menangis. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Reni meminta Kapolri dan Presiden Jokowi untuk membantunya dalam proses peradilan sang suami. Jujur saya nggak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1. Ya kalau untuk Jujur saya nggak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan apa. Bantu tegakkan hukum di negeri ini. Di mana-mana, tapi hukumannya 8 tahun penjara. Saya nggak rela suami saya di penjara cuma gara-gara hal itu. Tolong. Ke sorotan lainnya Tribuners, seorang satpam bernama Abdul Rashid di Cilincing, Jakarta Utara tersambar petir pada Senin 20 Desember. Detik-detik peristiwa ini sempat rekam dalam kamera CCTV di lokasi kejadian yang berada di area loading barang. Videonya kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Rashid langsung terkapar tak sadarkan diri seusai petir menyambar. Setelah menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit, kini kondisi Abdul Rashid sudah mulai membaik.
Sambaran petir tersebut membuat Roshid mengalami luka bakar sebanyak 65%. Hal ini membuat sejumlah bagian tubuhnya seperti lengan kiri hingga bagian kaki diperban. Dalam pengakuannya, Roshid menuturkan bahwa akibat peristiwa tersebut badannya sempat kaku. Dirinya pun hanya bisa menggerakkan ujung jari tangan dan kaki. Kejadian ini juga membuat Roshid hanya dapat pasrah. Saat peristiwa, Roshid tengah berpatroli dengan membawa payung yang berujung besi serta 1 unit handy-talkie serta ponsel. Cuaca kala itu diketahui tengah hujan deras. Saat ini Roshid menjalani perawatan di rumah untuk memulihkan keadaannya. Pasca perawatan di rumah sakit, kini Roshid sudah mulai berjalan walau sebentar. Ya kalau untuk video kita belum lihat. Video itu tak ada tadi saya belum lihat. Ya kalau untuk yang saya bawa itu payung, tangan kiri, HT. Apa Pak? Oh HT. Artinya di sini Pak. Di sini. Oh, kirain di tangan sini. Ya repot di HT di sini, di HP. Oh. HP masih on, yang nggak ada komunikasi, dia hidup aja udah. Dia pegang, jalan aja. Udah badannya ya spontan, pintar begitu dia udah spontan. Waktu itu kondisi hujan deras. Enggak sih, untuk sebelumnya udah, cuma mungkin dengan Tidak ada api gitu enggak kan Pak? Maksudnya langsung seperti luka bakar saja gitu sebenarnya. iya, pokoknya untuk saya lihat saya pakai pakaian lengkap, saya pakai helm, pakaian lengkap, pakai sepatu. Ya untuk pas saya kejadian saya melihat keadaan dari saya seperti itu karena kebakar. Pria yang rekam aksi anggota Pas Pampres memecahkan kaca spion saat rombongan Presiden Jokowi melintas kini meminta maaf. Dalam nyataannya, pria bernama Taufan Aziz ini mengakui kesalahannya soal unggahan video tersebut. Taufan mengaku tak sengaja masuk jalur rombongan Presiden saat tengah merekam iring-iringan. Ia mengakui tindakannya telah menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga telah mengonfirmasi kejadian tersebut. Menurut Budi, peristiwa terjadi saat rombongan Presiden Jokowi melintasi tol Bogor pada Jumat 24 Desember saat pulang dari Jakarta. Budi mengatakan Taufan juga sudah menyampaikan maaf melalui surat bermaterai kepada pihak Pas Pampres. Video pemecahan kaca spion oleh anggota Pas Pampres diunggah oleh Taufan pada Minggu 26 Desember. Dalam video tersebut menayangkan pengemudi mobil tengah berkendara di jalan tol. Lalu di belakang pengemudi mobil tersebut terdapat rombongan Presiden Joko Widodo. Tak berselang lama, pengemudi mobil ini kaget ketika kaca spion sebelah kanannya sengaja dipecahkan oleh Pas Pampres yang melewatinya. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada Pas Pampres, saya Taufan Aziz, pemilik akun Instagram Taufan_Gilbert, menyampaikan permohonan maaf saya dan mengakui kesalahan saya atas tindakan saya mengupload video kerusakan kaca spion mobil saya karena menghalangi jalan rombongan Presiden. Hal tersebut terjadi karena saya menggunakan handphone saat mengendarai mobil untuk merekam video rombongan Presiden, sehingga tanpa saya sadari, laju mobil saya mengarah ke kanan jalan. Hal tersebut menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu saya meminta maaf atas tindakan saya tersebut. Semoga dapat menjadi pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terulang kembali. Keluarga korban pelecehan seksual di Bekasi, Jawa Barat yang menangkap sendiri pelaku kini menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf ini diungkapkan oleh ibu korban berinisial DR pada Senin 27 Desember. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @restrobekasi_kota_official, DR mengaku kala itu tengah dalam keadaan emosi. Ia juga tidak menyertakan barang bukti soal laporannya tersebut. Hal ini yang menyebabkan polisi belum mengambil sikap karena tidak ada bukti penguat untuk penangkapan. Terkait kasus ini, DR sudah menerima penjelasan dari Polres Metro Bekasi Kota soal kasus pelecehan seksual yang menimpa anaknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan kasus pelecehan seksual itu sudah ditangani oleh kepolisian. Korban yang merupakan bocah berinisial N berusia 9 tahun juga sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Zulpan menjelaskan dalam proses penangkapan pelaku, polisi membutuhkan minimal 2 alat bukti.
Selain itu, dalam kasus ini polisi tak melakukan penangkapan pada pelaku karena jeda waktu yang cukup singkat. Diketahui keluarga korban melapor pada Selasa 21 Desember sekira pukul 3 dini hari. Sedangkan pada pukul 9 pagi, keluarga meminta polisi untuk segera menangkap pelaku yang hendak kabur ke Surabaya menggunakan kereta. Buat Kapolres serta jajarannya dan penyidik PPA yang menyambut saya hari ini dengan baik, dan saya minta maaf juga kemarin saya dalam keadaan emosi. Mohon maaf Bu, kejadian kemarin itu saat ini apakah sudah ada penjelasan dari tim PPA ataupun tim Polres lainnya Bu? Sudah ada penjelasan. Hanya karena password WiFi diganti, 2 orang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara nekat mengancam pengurus masjid menggunakan parang. Peristiwa ini diketahui terjadi di Masjid Al-Muslim Kota Medan pada Jumat 24 Desember. Detik-detik kejadian juga terekam dalam kamera CCTV yang berada di dalam masjid tersebut. Dalam rekaman video berdurasi 19 detik itu terlihat ada 2 orang tengah berjalan di lorong masjid. Di belakangnya tampak seorang pemuda lari terbirit-birit dari arah yang sama. Tidak lama kemudian disusul kemunculan 2 orang pemuda yang diduga pelaku mengejar pemuda sebelumnya. Seorang terduga pelaku yang mengenakan celana pendek dan kaos putih tampak menenteng sebuah parang. Setelah kejadian tersebut, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap 2 pemuda yang membawa parang itu. Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, AKP Japri Simamora mengatakan kedua pelaku berinisial D dan I. Untuk diketahui, password WiFi masjid diganti oleh Badan Kenaksiran Masjid atau BKM. Hal ini membuat kedua pelaku kecewa karena tak dapat bermain game online. Keduanya sempat akan membeli paket internet, namun saat keluar, mereka bertemu dengan pengurus masjid. Pelaku sempat memaki pengurus masjid dengan kata-kata kasar. Hal ini pun sempat diadukan ke pihak BKM yang kemudian mendatangi keduanya. Tak terima, kedua pelaku kemudian pulang dan kembali sambil membawa parang hingga terjadilah peristiwa tersebut. Halaman masjid, ternyata password wifi-nya sudah berganti. Dan kemudian mereka bertanya kepada pengurus remaja masjid, sudah ditukar oleh BKM. Itu dasarnya, karena kekesalan karena passwordnya sudah di... Imbas aksi pendudukan kantor Gubernur Banten saat aksi unjuk rasa penuntutan revisi UMK pada Rabu 22 Desember, sebanyak 6 buruh kini jadi tersangka. Mereka dilaporkan oleh kuasa hukum Gubernur Banten Wahidin Halim pada 24 Desember 2021. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Sritonga menyebutkan bahwa ke-6 buruh tersebut yakni AP, SH, SR, SWP, OS, dan MHF. Ke-6-nya ditangkap di waktu yang berbeda yakni Sabtu 25 Desember dan Minggu 26 Desember. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Ade Rahmat Itnal mengatakan ke-6 orang itu dijadikan tersangka berdasarkan proses penyelidikan. AP, SH, SR, dan SWP disangkakan melanggar pasal 207 KUHP tentang sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan. Di sisi lain, 4 tersangka itu tidak ditahan.
Sedangkan tersangka OS dan MHF disangkakan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan. Ancaman pidana penjara OS dan MHF selama 5 tahun 6 bulan penjara. Peristiwa pendudukan kantor ini bermula ketika para buruh meminta bertemu dengan gubernur dan juga sekda. Namun aksi ini gagal karena keduanya berhalangan hadir. Para buruh kemudian langsung masuk menuju ruang kerja Gubernur Banten dan melakukan aksi perusakan hingga menduduki kursi gubernur. Pihak Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSP menyatakan bahwa aksi ini spontan dilakukan. Penyampaian permohonan maaf secara terbuka itu juga didengarkan oleh kuasa hukum dari Bapak Gubernur. Sebagai penyidik, tentu saja kami mengakomodir siapa yang dilayani dan apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dilayani. Kata proporsional yang disampaikan oleh kuasa hukum akan kita tindak lanjuti dalam perkembangannya supaya restoratif justice ini bisa menjadi satu pilihan dalam penegakan hukum terhadap LP Bapak Gubernur. Pak, tadi kuasa hukum bilang penghasutannya juga harus di ini Pak. Apa bakal ada tersangka baru Pak terkait penanggung jawab aksi pada saat itu bakal ditetapin tersangka juga Pak? Ya, kami perlu informasikan di dalam LP 496 hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 memang ada satu unsur persangkaan yaitu pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Namun demikian, sesuai dengan alat bukti, progres masih berproses di penyidik. Penyidik akan menyimpulkan ada tidaknya tersangka dalam pasal 160 KUHP. Namun saat kita rilis hari ini, yang sudah menjadi fakta bagi penyidik adalah ada tersangka lain yang melakukan aksi dalam pasal 207 KUHP dan juga ada tersangka lain yang juga melakukan aksi pasal 170 KUHP, sekitar 6 orang. Maka dengan demikian kami menyarankan kepada para tersangka secara persuasif untuk datang ke penyidik dan memberikan informasi keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Jadi 2 tersangka merusak pintu Pak, yang 4 lagi duduk di bangku. Ya, 4 tersangka dikenakan pasal 207 KUHP, yaitu melakukan penghinaan secara Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tertangkap kamera menjewer dan mengusir pelatih biliar untuk PON Papua Coki Aritona. Peristiwa terjadi saat Edi memberikan bonus kepada sejumlah atlet di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan pada Senin 27 Desember. Pemicu kejadian ini karena Coki tidak bertepuk tangan seusai Edi memberikan sambutannya. Edi kali itu sontak memanggil Coki ke atas panggung dan langsung menjewernya. Tak cukup sampai di situ, Edi juga menyebut kata sontoloyo. Coki tampak tak menjawab dan langsung pergi meninggalkan podium. Setelah Coki turun dari podium, kemarahan Edi Rahmayadi tidak berhenti. Ia kemudian mengusir Coki dari ruangan dan memerintahkan Kadispora untuk tidak menggunakan jasanya lagi. Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Edi menyebut bahwa aksinya sebagai tanda sayang. Meski begitu, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait peristiwa ini.
Sementara itu, Coki Aritonang mengungkapkan alasannya tak bertepuk tangan. Hal ini lantaran pernyataan Edi kala itu dinilai biasa saja sehingga tak perlu diapresiasi. Terlebih menurutnya, Edi hanya memberikan perhatian terhadap dunia olahraga saat menjelang pertandingan besar. Latihan itu tak bukan tepuk tangan. Pelatih tak tepuk tangan. Tak cocok jadi pelatih ini. Berdiri yang benar kau. Informasi terakhir Tribuners, menjelang final AFF 2020 antara Indonesia yang akan melawan Thailand pada Rabu 29 Desember, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan melakukan sambungan video call dengan para pemain timnas. Hal ini diketahui melalui unggahan video di kanal YouTube Muhammad Iriawan Official. Dalam komunikasi tersebut, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini berbincang dengan Kapten Tim Evan Dimas dan Asnawi Mangku Alam. Iwan Bule mengatakan bahwa dirinya selalu mengirim doa kepada skuad Garuda tersebut. Rencananya Iwan Bule akan datang langsung ke Singapura untuk menyaksikan laga leg kedua yang berlangsung pada Sabtu 1 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, apabila tak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo juga akan turut serta. Menurut Iwan, pihaknya akan mengurus izin kepada pihak AFF agar diperbolehkan mendampingi para pemain di ruang ganti untuk memberikan motivasi. Iwan juga berpesan agar saat pertandingan mendatang, Evan Dimas dan kawan-kawan tidak sering membuat pelanggaran di area pertahanan sendiri. Betulnya ya kalau kita lihat, nggak apa-apa lah, rezeki lah ya. Pokoknya saya doa dari sini, saya kalau jadi Wakil Presiden, ya, saya tanggal 31 ke sana, ke Singapura ya. Saya usahakan bisa turun ke tempat ganti pakaian, saya lagi izin ke AFF ya. Ya. Main bagus semuanya, main. Asnawi, Egy, luar biasa. Evan Dimas, tahu kamu. Ya. Sabar ya, tenang aja, yang lain kita pikirkan. Presiden juga udah tanya saya, Presiden. Ini mau nonton sama Presiden tanggal 30 malam, Liga 2. Ya. Jadi saya bicara. Ya. Oke, terus. Latihan yang bagus. Ingetin, jangan terlalu banyak pelanggaran di daerah tempat kita, bahaya kayak kemarin itu ya. Oke ya. Ya.
Makasih Evan, Tawi, Egi semua, anak-anak. Yo, salam. Salam. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan serta vaksinasi. Saya Siska Mawasi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.